I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts to the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6, kelas AK4A, Prodi D3 Akuntansi, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta, akan mempresentasikan proyek UAS Auditing yang berjudul Audit Kas dan Setara Kas pada PT JKL. Sebelum itu, perkenalkan, saya sendiri Haura Evarisa Lubis dengan NIM 2104311002 dan juga teman saya Sania Putri Wulandari dengan NIM 2104311028 dan juga Yasmin Lutfia dengan NIM 2104311011. Pada kesempatan kali ini ada 8 topik yang akan kita bahas. Yang pertama ada profil PT JKL, yang kedua problem PT JKL, yang ketiga metode pelaksanaan audit, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima hasil pemeriksaan audit, yang keenam evaluasi hasil pemeriksaan, yang ketujuh solusi audit, dan yang terakhir pemecahan masalah. Masuk yang pertama profil PT JKL. Nah, PT JKL adalah salah satu klien kami yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman dan dalam mengelola aktivitas usahanya, perusahaan memerlukan kas dalam membiayai aktivitas operasional. PT JKL ini menyimpan dana kasnya di bank karena lebih aman dan mempermudah pengendalian untuk arus keluar dan masuknya harta perusahaan. Selain menyimpan dana kasnya di bank perusahaan, juga memiliki kas yang disimpan oleh kasir perusahaan atau bagian keuangan di setiap pos atau stasiun yang ada dengan sebutan kas kecil atau petty cash. Pos perusahaan atau biasa disebut dengan stasiun merupakan cabang PT JKL yang mengoperasikan jasa penerimaan dan pengiriman barang di berbagai daerah yang kemudian dikirim ke mitra PT JKL. Nah, selanjutnya the problems. PT JKL ini memiliki kas kecil berjumlah 1.988.098.383 rupiah per tanggal 31 Desember 2018 yang tersebar di 113 stasiun seluruh Indonesia. Jumlah uang yang ada di laporan keuangan milik PT JKL ini belum tentu benar, karena PT JKL ini hanya menerima laporan dari kasir tiap-tiap stasiun tanpa mengecek secara langsung jumlah kas kecil yang tersisa per tanggal 31 Desember 2019. Nah, tim audit kami melakukan perhitungan fisik uang kas atau cash of name ke salah satu stasiun yang terletak di daerah Kelapa II, Jakarta. Dan dari hasil cash of name ditemukan selisih antara pencatatan kasir dengan uang yang ada sebesar 87.287.199 rupiah. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, PT JKL tidak terhindar dari adanya risiko kecurangan atau kesalahan atau error, karena PT JKL ini memiliki banyak pos atau stasiun dan perlu dilakukan audit eksternal pada akun kas dan setara kas. Adapun metode pelaksanaan audit yang kami gunakan, yang pertama ada sumber data. Sumber data yang kami gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang kami gunakan adalah dengan pengamatan secara langsung dengan melakukan case of name atau perhitungan fisik uang kas ke stasiun atau pos perusahaan. Nah, data sekunder yang kami gunakan berupa laporan keuangan perusahaan PT JKL. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah metode wawancara dan juga dokumentasi. Dan juga metode analisis yang kami gunakan adalah metode kualitatif berbentuk kata-kata dan metode kuantitatif berbentuk angka. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada PT JKL ini, kami menetapkan batas materialitas yang digunakan untuk melihat seberapa besar salah saji yang bisa kami terima. Karena PT JKL ini sedang mengalami kenaikan penjualan, maka presentasi yang kami gunakan yaitu sebesar 1% dari hasil penjualan mereka, yaitu sebesar 1.949.111.029 rupiah, dengan rincian 194.911.102.921 rupiah dikalikan dengan 1%. Nilai tersebut merupakan acuan kami untuk mengetahui salah saji yang dapat kami terima. Untuk menentukan kesalahan yang masih dapat kami tolerir atau tolerable error, yaitu dengan cara principal materiality dikalikan dengan 40%, yaitu sebesar 779.644.412 rupiah, dengan rincian
Rp949.111.029 dikalikan dengan 40%. Nilai tersebut menjadi acuan kami untuk nilai yang dapat kami toleransi. Selain itu, kami juga menentukan PS atau Pajeskop untuk mendapatkan jumlah minimum dari salah saji yang akan kami buatkan penyesuaian, yaitu dengan cara tolerable error atau TE dikalikan dengan 10%. Jadi, Rp779.644.412 dikalikan dengan 10%, yaitu Rp77.964.411. Jadi, bila salah saji yang kami dapatkan masih di bawah dari nilai tersebut, maka kesalahan tersebut tidak material dan tidak kami buatkan penyesuaian. Selanjutnya ada prosedur kerja pemeriksaan kas dan setara kas PTJKL. Yang pertama adalah memahami dan mengevaluasi internal control atas kas dan setara kas. Untuk prosedur ini, kami menggunakan data dari hasil internal control questionnaires atau ICQ, yang jawaban dari pertanyaan tersebut diisi oleh kami sendiri dengan indikator iya sebagai cerminan internal kontrol yang sudah baik dan tidak sebagai cerminan internal kontrol yang lemah dan tidak relevan. Hasil dari ICQ PTJKL ini menunjukkan bahwa PTJKL memiliki internal kontrol yang lemah karena mereka tidak memiliki standar operasional dan prosedur pengeluaran maupun penerimaan kas dan bank. Yang kedua adalah memeriksa saldo kas dan bank sesuai atau tidak dengan buku besar dan neraca. Untuk prosedur ini, kami menggunakan data PTJKL berupa neraca dan buku besar bank. Seperti yang bisa kita lihat, setelah dilakukan pemeriksaan, saldo kas dan bank antara buku besar dan neraca tidak memiliki perbedaan atau selisih saldo. Selanjutnya, yang ketiga adalah memeriksa saldo awal dengan data awal tahun. Untuk prosedur ini, kami menggunakan data dari PTJKL berupa rekening koran seluruh bank pada bulan Juli 2018 dan rekening koran hasil audit pada bulan Juni 2018. Seperti yang bisa kita lihat, setelah dilakukan pemeriksaan, tidak ada perbedaan saldo antara bulan Juli 2018 dengan saldo hasil audit pada bulan Juni 2018. Yang keempat adalah mendiskusikan dengan klien mengenai pembatasan kas di bank. Untuk prosedur ini, kami menggunakan hasil wawancara dengan pihak staf manajer keuangan. Dari hasil wawancara tersebut, tidak ada batasan pengambilan kas di bank selama penggunaan kas tersebut adalah untuk kegiatan operasional dan jelas penggunaannya. Yang kelima adalah memberikan penjelasan mengenai perubahan signifikan dan melakukan wawancara atas adanya transaksi tidak terduga dan hubungan tidak biasa antara tahun berjalan, tahun lalu, dan jumlah yang dianggarkan untuk saldo kas. Untuk prosedur ini, kami menggunakan data PTJKL berupa hasil wawancara dengan staf manajer keuangan, dan hasil dari wawancara tersebut adalah tidak adanya transaksi tidak terduga dan hubungan tidak biasa antara tahun berjalan, tahun lalu, dan jumlah yang dianggarkan untuk saldo kas. Melakukan pemeriksaan fisik atas kas di tangan dan melakukan pengkajian atas rekonsiliasi pada selisih jumlah. Untuk prosedur ini, kami menggunakan data PTJKL yang berupa dokumen kas kecil dari pos atau station. Setelah dilakukan pemeriksaan, terdapat selisih antara pemeriksaan kas di tangan dengan catatan kasir di pos station Kelapa II. Selisih tersebut kurang lebih sebesar Rp87.287.199. Selisih ini terjadi karena adanya kesalahan catat oleh kasir sebesar Rp38.233.000 ketika pengisian kembali kas kecil. Sehingga kasir harus mengkreditkan transaksi tersebut di buku kas dengan keterangan salah catat kas kecil. Dengan begitu, selisih uang yang tidak ada per tanggal 5 April 2019 adalah sebesar Rp49.054.199. Menurut Agus, di tahun 2017, kami harus melakukan perhitungan tarik mundur atau tracebak. Hasil dari perhitungan tracebak yang kami lakukan pada kas kecil per tanggal 31 Desember 2018 bisa kita lihat di dalam PowerPoint tersebut, yaitu hasil dari traceback-nya adalah Rp27.275.846. Sedangkan saldo kas per buku di tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp76.330.045.
Sehingga selisih lebih yang terjadi di tanggal 31 Desember 2018 ya sesuai dengan selisih kurang per tanggal 5 April 2019 yaitu sebesar Rp49.054.199. Kesalahan lain yang kami temukan adalah metode pengisian ulang kas kecil dengan metode impres yang maksimal pengisiannya adalah sebesar Rp40 juta. Namun ditemukan adanya pengisian kembali kas kecil yang lebih dari Rp40 juta, yaitu sebesar Rp46.152.000 dan Rp46.420.000. Hal ini tidak sesuai dengan metode impres yang mereka terapkan. Selain itu, kami juga memeriksa kasir stasiun Bogor dan dari hasil pemeriksaan dan perhitungan fisik maupun BAP, terdapat selisih antara pemeriksaan kas di tangan dengan catatan kasir yaitu sebesar Rp66.314. Selisih ini kemungkinan terjadi karena terpakainya uang kasir tetapi tidak diganti menggunakan uang kas dan tidak dicatat ke dalam buku kas. Di sini kami juga menggunakan perhitungan mundur pada kas kecil per tanggal 31 Desember 2018. Perhitungannya bisa kita lihat di dalam PowerPoint, yaitu sebesar Rp7.176.417. Sedangkan saldo per buku kas tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp7.110.103. Sehingga selisih yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2018 sesuai dengan selisih uang per tanggal 26 April 2019, yaitu sebesar Rp66.314. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan secara acak atas pengeluaran cek sehubungan dengan otoritasnya. Untuk prosedur ini, kami tidak menggunakan data apapun karena PT JKL tidak menggunakan cek dalam melakukan kegiatan operasional perusahaannya. Kemudian, pemeriksaan rekening koran dari setiap bank 1 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca. Untuk prosedur ini, kami menggunakan data perusahaan berupa rekening koran bank bulan Desember 2018 dan Januari 2019. Kemudian pemeriksaan mutase debit kredit pada rekening koran dan pemeriksaan dokumen pendukungnya. Untuk prosedur ini, kami menggunakan data PT JKL berupa sampel rekening koran Bank BNI atau operasional bulan Desember dan neraca Desember 2018. Selanjutnya, mengecek saldo akhir menurut rekening koran sesuai dengan saldo bank dalam buku besar. Untuk prosedur ini, kami menggunakan data PT JKL berupa rekening koran semua bank bulan Desember dan buku besar bulan Desember. Bisa dilihat pada tabel di bawah, tidak ada selisih antara rekening koran bank tahun 2018 dengan buku besar 2018. Jadi dapat disimpulkan bahwa saldo akhir menurut rekening koran sudah sesuai dengan saldo bank dan buku besar. Kemudian, pemeriksaan pada sertifikat deposito. Untuk prosedur ini, kami tidak menggunakan data apapun karena PT JKL tidak memiliki deposito apapun. Selanjutnya, pemeriksaan perhitungan kurs apakah sesuai dengan kurs Tengah Bank Indonesia pada akhir tahun. Untuk prosedur ini, kami menggunakan kertas kerja pemeriksaan kas dan setara kas per audit Desember 2018. Bisa dilihat pada tabel yang tertera, dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan perhitungan kurs, terdapat selisih kurs antara perhitungan kurs Tengah Bank Indonesia dengan laporan keuangan atau neraca, sehingga diperlukan penyesuaian sebagai berikut. Foreign exchange gain or loss Bank Revolution sebesar Rp2.923.792 di debit. Kemudian di posisi kreditnya, akun bank 1000213 US dollar Citibank 05507625501 sebesar Rp680.505 dan US dollar BNI 290900120 sebesar Rp2.243.286. Selanjutnya, membuat konfirmasi untuk seluruh bank. Untuk prosedur ini, kami menggunakan data PT JKL berupa data konfirmasi bank yang telah dibuat dan dikirim ke setiap bank. Selanjutnya, setelah melakukan prosedur kerja pemeriksaan, kami dapat menemukan beberapa hasil dari pemeriksaan tersebut. Hasil yang pertama, terdapat selisih antara rekapan auditor dengan rekapan kasir sebesar Rp81.000. Kemungkinan terjadi karena kasir lebih catat. Kemudian ditemukan selisih kas antara perhitungan fisik dengan pencatatan kasir sebesar
Rp287.199 di stasiun Kelapa II. Selisih tersebut terjadi karena kasir lebih catat pada akun debit sebesar Rp38.233.000 dan kasir harus mengkreditkan transaksi di buku kas senilai dengan selisihnya dengan keterangan salah catat pengisian Pettikes. Selanjutnya, dilakukan perhitungan tarik mundur atau trackback dan didapatkan nilai kas per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp27.275.846, sehingga selisih per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp49.054.199. Untuk hasil yang kedua, adanya pengisian kembali kas kecil yang melebihi batas maksimal perusahaan, yaitu sebesar Rp40 juta. Hasil yang ketiga, kas kecil menggunakan metode dana tetap, tetapi saat dilakukan pengisian kembali, dana kas kecil berubah. Hasil yang keempat, adanya selisih sebesar Rp66.314 di stasiun Bogor. Kemungkinan terjadinya karena menggunakan uang pribadi ketika kas kecil habis dan kas lebih dikembalikan ke kasir. Dan hasil yang kelima atau hasil yang terakhir, terdapat selisih perhitungan kurs pada rekening bank US dollar sebesar Rp2.923.792 dan sudah dibuatkan jurnal penyesuaiannya. Selanjutnya, evaluasi hasil pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa PT JKL tidak memiliki standar operasional untuk penerimaan ataupun pengeluaran kas dan bank. Selain itu, selisih yang ada pada perhitungan nilai kurs tengah Bank Indonesia telah dibuatkan jurnal penyesuaian sesuai dengan akun yang ada di perusahaan. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menyamakan saldo bank di neraca dan saldo bank di rekening koran. Selanjutnya, kami juga menemukan selisih antara pencatatan kas kecil milik kasir dengan perhitungan fisik di tangan atau cash of name dikarenakan kesalahan dalam pencatatan pengisian kembali kas kecil yang dilakukan oleh kasir Kelapa II dan kasir Bogor. Kemudian, kami dari KAP PAA memberikan saran kepada PT JKL berupa manajemen letter yang berisi saran dalam pengendalian internal perusahaan yang belum baik dikarenakan perusahaan yang terlalu percaya kepada supervisor yang memegang tiap stasiun tanpa sering berkunjung ke stasiun untuk melakukan pengecekan keadaan dan pengendalian manajemen. Dan yang terakhir, pengendalian internal di PT JKL harus benar-benar diperbaiki karena ketidakpatuhan besarnya nominal pengisian kas kecil, penggunaan uang kasir yang disebabkan terlambatnya pengisian kembali kas kecil, dan nominal pengisian kas kecil yang tidak sesuai dengan metode dana tetap merupakan kesalahan dan menunjukkan bahwa pengendalian internal PT JKL belum sepenuhnya baik. Selanjutnya, solusi. Solusi dari kami sebagai auditor yang pertama, PT JKL harus lebih siap untuk data keuangan yang diperlukan sebelum dilakukannya audit fieldwork. Solusi yang kedua, PT JKL harus benar-benar memperbaiki internal control perusahaan agar dapat mengurangi kesalahan pencatatan yang dapat terjadi atas kas kecil yang dipegang oleh kasir stasiun. Selain itu, juga melakukan kunjungan ke stasiun secara berkala dan memberikan pelatihan kepada seluruh supervisor bagaimana cara pengelolaan kas kecil yang baik dan benar. Dan solusi yang terakhir, PT JKL harus mendapatkan manajemen letter dari kami yang berisikan saran agar PT JKL mengawasi internal control mereka yang belum baik dan melakukan case of name ke 113 stasiun. Selanjutnya, pemecahan masalah. Setelah melakukan proses audit, ada beberapa kasus yang kami temui pada PT JKL, seperti adanya selisih antara perhitungan fisik dengan pencatatan kasir karena adanya kesalah pencatatan, pengisian kembali kas kecil yang tidak sesuai dengan metode dana tetap, dan juga adanya selisih perhitungan kurs pada rekening bank US dollar. Nah, hal-hal di atas sudah ditangani dengan dilakukannya perhitungan tarik mundur atau traceback, dan juga dibuatnya jurnal penyesuaiannya untuk selisih perhitungan kurs pada rekening bank US dollar. Selain itu, kami sudah memberikan manajemen letter kepada PT JKL agar mereka bisa memperbaiki internal control yang ada di perusahaan mereka. Nah, sekian presentasi dari kami tentang temuan bukti audit kas dan setara kas pada PT JKL. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.